Oke, tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya seperti biasa kita pembahasannya ya, pembahasan soal untuk yang pertemuan kemarin gitu ya. Oke, di nomor 1 ini kita ngebahas tentang geografi ya, bab atmosfer. Katanya tuh fenomena cuaca yang kita rasakan sehari-hari merupakan fenomena yang terjadi pada lapisan di atas sebagai pengaruh dari. Ingat ya, ini kan ngomongin tentang lapisan-lapisan ini yo. Ini lapisan-lapisan ini tuh yang berada dari bawah dulu gitu ya. Nah, berarti fenomena cuaca. Nah, ini kata kuncinya ya, fenomena cuaca. Berarti kalau cuaca itu berada di lapisan yang bawah ini, yang di troposfer di sini, lapisan cuaca. Nah, itu lapisan fenomena cuaca dan iklim terjadi gitu ya, yang kemarin kakak jelasin gitu. Oke, kita ke opsinya. A. Interaksi udara dengan molekul air di daratan. B. Interaksi lapisan udara dengan permukaan bumi. Nah, interaksi udara dengan molekul air dan udara daratan ini kan nggak mau ngomongin air ya. Kita lebih ke lapisan udara. Nah, berarti lapisan interaksi lapisan udara. Nah, ini bisa ya simpan dulu. Oke. Adanya perbedaan massa jenis molekul udara. Ini bisa sih, tapi lebih menekankannya apa dulu gitu. Jadi ini simpan dulu. Adanya pengaruh sinar matahari ya enggak ya, nih ke lebih ke ini ya, ke lapisan udaranya. Adanya ionisasi molekul akibat suhu yang tinggi, ini enggak ngomongin itu, karena kalau di ionisasi itu di lapisan yang ozon, lapisan stratosfer di sini. Nah, berarti yang paling tepat tuh yang ini tuh yang ini ya. Yang B ya. Kenapa? Karena lapisan udara dengan permukaan bumi. Karena apa? Karena kan troposfer tuh di paling bawah gitu. Jadi dia udah langsung banget ke lapisan bumi gitu. Nah, jadi yang lebih tepat jawabannya yang B, oke? Oke, sekarang nomor 2. Nah, di nomor 2 ini kan kita ada pembagian lapisan nih atmosfer bumi seperti pada gambar di atas. Jadi kayak ada gambar ini tuh menekankan apa aja nih gitu ya, dari lapisan ini tuh. Nah, kita ke opsi ya. Perbedaan fungsi masing-masing. Memang sih ini tuh ada fungsi-fungsinya tersendiri gitu ya. Kita tahan dulu. Perbedaan ketebalan masing-masing. Ini bisa juga sih ada ketebalannya gitu. Kemampuan meloloskan matahari. Nah, ini enggak. Kalau misalkan yang C ini itu lebih menekankan ke meloloskan matahari itu ke di bagian stratosfer aja gitu. Nah, jadi ini enggak ya. Terus perbedaan suhu udara masing-masing. Nah, ini bisa juga ya. Terus kalau misalkan ada yang salah kan itu semua benar, tapi ada yang salah yang C. Berarti ini dicoret. Berarti kita cari pilih salah satu yang benar-benar benar-benar mendekati pilihan yang paling tepat dari 3 pilihan ini. Ini biasanya soalnya udah hot ya, karena ini soal yang benar-benar menganalisis lagi. Jadi ketika opsi ini hampir semua benar, berarti kita cari yang lebih benar lagi gitu. Nah, ingat kita konsepnya atmosfer ya. Nah, atmosfer itu kalau kita tekankan itu kan tentang ngomongin apa? Ngomongin tentang lapisan udara. Nah, lapisan udara. Nah, berarti kita ngomongin lapisan di udaranya, atau kita ngomongin dari masing-masing udara ini. Kalau nggak udara kan biasanya tuh ada suhunya juga gitu, ada perbedaannya gitu. Nah, gitu ya. Kalau misalkan ini lapisan udara, berarti kan berhubungannya tuh pasti ada suhunya. Karena kan kalau kalian udah belajar misalkan tekanan udara itu berkaitan dengan suhunya juga biasanya gitu. Nah, oke, yang A itu kan perbedaan fungsi masing-masing itu emang, tapi ini general gitu ya. Tapi yang paling khususnya mana gitu. Jadi yang A itu salah ya, karena ini general. Yang B, perbedaan ketebalan masing-masing itu juga sama, karena itu kalau ketebalan itu sama aja kayak ya general juga. Itu umumnya gitu, pasti ada pembunyi ketebalan masing-masing. Ya, berarti yang tinggal jawabannya yang D ya. Kenapa? Karena perbedaan suhu udara masing-masing lapisan. Ini jelas juga, ini juga di grafik tuh ada ketika ini tuh suhunya tuh misalkan mulai ke kiri itu udah panas karena di atmosfer di mesosfer tuh udah panas banget. Nanti tuh dia ngedingin lagi gitu. Nah, jadi jawabannya yang paling tepat tuh yang D gitu ya. Kalau misalkan yang masih bingung tanyain aja. Oke, sekarang nomor 3. Nah, katanya tuh untuk menghindari turbulensi. Jadi turbulensi itu angin yang berputar-putar. Nah, kan di contohnya nih, angin yang berputar tuh nih ke pesawat nih. Nah, berarti yang berbahaya pesawat komersil biasanya terbang pada ketinggian lebih dari 10.000 mdpl, tepatnya pada lapisan apa? Ingat ya, kalau di litosfer kan ada lapisan yang terbawah itu ada troposfer. Nah, troposfer itu kan pembentukan cuaca dan iklim. Nah, terus di atasnya lagi ada stratosfer. Nah,
Nah, di lapisan kedua tuh kan ada bagian yang penyangga juga. Namanya itu apa sih? Troposphause. Jadi kayak misalkan stratosfer itu bisa di bawahnya, pesawat tuh bisa di sini, apalagi di sini lebih baik juga gitu. Tapi kalau misalkan ke atasnya lagi itu mesosfer. Nah, kalau di mesosfer itu ya itu udah gak boleh karena ini panas gitu. Dan di sini panas nih, gitu ya. Nah, berarti yang paling ideal tuh bisa di sini, di apa, stratosfer atau di bawahnya gitu. Nah, gitu. Berarti jawabannya yang A, troposfer bawah ini di sini ya enggak, ini kan darat ya, udah darat jadi salah. Yang B, stratosfer bawah. Nah, ini di sini nih. Berarti jawabannya yang B ya. Kalau mesosfer udah jelas ilmu, oh dia udah makin jauh ya. Nah, yang paling tepat tuh yang B gitu. Nah, sekarang nomor 4 nih, dampak yang dapat kita rasakan akibat adanya lapisan termosfer dan ionosfer. Nah, ingat termosfer itu kan paling atas ya, biasanya itu kan yang di bawah tuh ada topo, terus ada meso, terus ada termos. Tapi di atas lagi ada exos sih sebenarnya, tapi jarang dibahas kalau ini exosfer ini di luar angkasa, ini termosfer. Nah, berarti ini tuh di bagian ini kan biasanya ada gelombang radio atau kan pemancar gelombang gitu di sana tuh, dan ada satelit. Nah, berarti kita cari jawabannya yang itu ya, ciri-cirinya. A, bumi itu selamat dari ancaman meteorolit. Ini di mesosfer ya, salah. B, terjadinya fenomena cuaca dan iklim. Ini di sini nih, stratosfer, salah juga. C, bumi selamat dari radiasi matahari sinar ultraviolet. Ini di toposfer. Ini biasanya disebut lapisan ionosfer. Ini lapisan ozon, salah ya. Kalau ionosfer ya termosfer ya gitu. Yang D, terjadinya penguraian molekul-molekul gas rumah kaca. Itu di cuaca dan iklim juga biasanya gitu. Ini salah. Yang jawabannya ya jelas yang E ya, karena adanya gelombang radio yang dapat ditangkap pemancar yang jauh. Berarti ini di sini nih gitu. Berarti yang paling tepat itu yang E, oke? Oke, sekarang nomor 5 nih katanya. Fenomena gambar di atas terjadi pada lapisan. Nah, lapisan apa nih? Ingat nih gambarnya kan ini ya. Gambarnya tuh ada meteor nih. Ya berarti yang tadi nih, yang 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan meteor itu kan ini cuaca dan iklim. Yang kedua itu yang biasa untuk menyerap radiasi matahari biasanya gitu, atau UV gitu. Nah, terus yang ketiga nih, ini yang mesosfer. Ini untuk pembentukan terbakarnya meteor di sini tuh. Nah, berarti ini di jawabannya adalah yang C ya. Kenapa? Ya jelas karena di semakin sini kan ntar tuh suhunya tuh semakin ke kiri tuh semakin panas, udah panas. Nah, ke atas lagi itu semakin dingin gitu. Yang paling tepat itu yang C gitu ya jawabannya. Oke? Oke, sekarang nomor 6 nih. Lihat, berdasarkan pernyataan di atas, faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya suhu. Oke ya, kemarin kakak udah jelasin suhu itu dari apa aja komponennya. Kalau kalian ingat, pertama itu dari sudut datang sinar matahari. Ya jelas, kalau misalkan ada menyinari, itu kan kita tergantung juga. Ini tuh perbedaannya kalau sinar mataharinya tuh, kalau misalkan ini semakin ke bawah kan berarti ada daerah yang benar-benar misalkan daerah di sini nih. Berarti kan kurang sinar dibanding di sini. Berarti suhu yang di sini tuh kan tinggi dibanding di sini kan rendah gitu. Kalau mataharinya di sini nih gitu. Nah gitu ya, jadi sudut datang sinar matahari itu benar ya. Terus selamanya penyinar matahari ya jelas ya, kalau semakin lama ya berarti ya suhunya semakin tinggi juga. Karena kan sinar matahari biasanya menembus ke bawah terus kebalikin lagi. Apalagi kalau lama ya, lama tuh kan semakin banyak nih. Oh gitu. Jadi kan banyak ngebalikin lagi itu di daratannya kan gitu. Jadi ini benar ya. Terus jarak lokasi dengan garis pantai. Ingat ya, kalau semakin dekat pantai, kalau misalkan pasir-pasir yang kemarin itu makin panas juga. Beda dengan di air. Kalau di air tuh untuk memantulkan laginya tuh agak susah gitu. Jadi yang tiga itu benar juga. Relief permukaan bumi ya jelas, kalau misalkan dataran tinggi gimana suhunya, kalau di bawah gimana gitu. Ini juga benar. Jadi jawabannya yang E ya, 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang nomor 7 nih. Nah, di nomor 7 tuh ada lapisan B. Nah, di sini. Ini sebenarnya diulang-ulang sih sebenarnya biar kalian tuh inget lagi, paham lagi nih. Soalnya kalau geografi ya gitu, ulang-ulang, kaji ulang, ada gambar, kaitin lagi gitu. Nah, terus katanya lapisan B katanya tuh ya, memiliki karakteristik yang khas dan hanya dimiliki lapisan atmosfer tersebut. Salah satu karakteristik lapisan B adalah, nah, apa nih yang ditanyain tuh? Nah, berarti lapisan B itu kan ini yang bawah stra ya, stra.
Terus ini toposfer. Nah, toposfer itu kan untuk bisa menyerap, biasanya itu menyerap apa ya? Menyerap UV biasanya gitu. Atau bisa disebut lapisan apa? Tebak. Lapisan ozon gitu ya. Nah, ingat-ingat kalau misalkan kalian banyak parfum, sering menggunakan parfum gitu. Ini tuh kan bisa mengurangi lapisan ozon ini gitu. Nah, jadi jawabannya yang E ya, lapisan ozon. Oke, sekarang nomor 8. Nah, nomor 8 ada daerah B-nya di sini. Daerah B merupakan daerah yang mendapatkan curah hujan yang kecil ya. Jelas ya karena ini udah banyak banget hujan. Kesini udah habis nih hujannya gitu, udah habis. Ya makanya di sini tuh kayak anginnya tuh udah kering ya dan bersifat panas biasanya gitu. Dan ini daerah ini ditanyain apa? Yang kemarin itu daerah bayangan hujan. Ya gitu aja ya. Jadi jawabannya yang A. Oke, sekarang dari ini soal nomor 10, kabut yang terjadi karena pengaruh udara panas yang mengandung uap air mengalir menuju ke tempat yang dingin. Biasanya nih kalau mengandung atau menuju ya, menuju itu kan berarti biasanya tuh horizontal ya. Kalau horizontal tuh biasanya tuh adveksi. Nah, tapi kalau misalkan vertikal itu konveksi. Nah, gitu ya bedanya. Nah, berarti kita jawab nih di opsinya. Kalau fog, nah fog itu kan kabut asap ya, biasanya kabut asap yang benar-benar itu di dataran gitu. Jadi dia ya udah di tempatnya itu gitu. Terus awan ya awannya, awan udara panas yang mengandung uap air. Ini kan ngomongin tuh uap ya, udah jadi uap dan ini tuh kalau awan tuh udah terbentuknya molekul-molekul yang benar-benar itu untuk menghasilkan hujan gitu kan. Nah, terus smoke, kalau smoke itu bedanya kabut yang itu tuh dia tuh lama banget kabutnya tuh sampai berhari-hari gitu. Terus ya udah jawabannya yang D ya, karena itu kabut adveksi itu benar-benar itu tuh pengaruh udara panas yang mengandung uap air mengalir menuju ke dingin gitu. Jadi kayak kalau misalkan suhu biasanya itu kan dari panas ke dingin. Kalau misalkan tekanan udara tuh dari tekanan tinggi ke rendah. Oh gitu. Ya, jadi kalau misalkan suhu tuh kebalikannya biasanya gitu. Nah, jadi jawabannya yang D ya gitu.